sampai saat ini. Dalam keadaan terang benderang kita melakukannya dengan bangga ataupun dalam keadaan sendirian. Orang tua, anak, cucu tidak ada yang tahu, tapi Allah menatap kita. Alladzi yaraka hina taqum. Semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkah kita yang berikutnya menuju rumah Allah, Allah akan meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling mulia di sisi Allah bukanlah orang yang bicara ataupun orang yang mendengar, akan tetapi orang yang paling pandai, orang yang paling cerdas mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman gelap menuju cahaya Islam yang dhulumati ila nur. Jamaah Masjid Fatimah Muhammad dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah memasuki 19 Sya'ban. Mudah-mudahan Allah berkahi kita di bulan Sya'ban. Allah sampaikan kita semua yang hadir di sini ke dalam bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kitab hadis Riyadhus Shalihin yang sebagaimana kita ketahui karya di antara kitab-kitab oleh Al-Imam Yahya bin Syaraf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam An-Nawawi rahimahullah. Dan dalam kitab ini, bagaimana yang kita ketahui, salah satu kitab yang berisikan kumpulan hadis-hadis sahih maupun hasan. Dalam kitab Riyadhus Shalihin terdapat ada 1900 hadis sahih yang terbagi ke dalam 372 bab dan memiliki 19 pokok pembahasan. Dalam 19 pokok pembahasan diklasifikasikan menjadi beberapa tema pembahasan. Di antaranya pembahasan Al-Quran, akhlak, doa, zikir, jihad, puasa, sholat dan sebagainya. Dan beliau Al-Imam An-Nawawi rahimahullah yang lahir di daerah Nawa, Damaskus pada pertengahan Muharram 631 Hijriah atau 1233 Masehi. Wafat di daerah Nawa, Damaskus pada 24 Rajab 676 Hijriah atau 21 Desember 1277 Masehi. Usianya 45 tahun. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita membahas bab yang awal yang sering kita dengar. Ini biasa juga ada di hadis arba'in, kemudian juga Sahih Bukhari Muslim, kitab-kitab awal, bab awal tentang bab niyah. Kemudian juga bab tentang keikhlasan ya dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang bagaimana agar niat kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, "Qad taraktu fikum amrayn lan tadillu abada, ma tamassaktum bihima." Aku wasiatkan kepada kalian dua hal, manakala kalian memegangnya tidak akan sesat selama-lamanya. Yang pertama adalah kitabullah, yang kedua adalah sunnati Rasulullah, hadis sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran 30 juz 114 surat 1236 ayat. Apa-apa yang diperintahkan oleh Allah semuanya harus kita taati. Ya
Begitu pula hadis sunnah Nabi Muhammad SAW. Apa yang diperintahkan Allah sama dengan yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa yang dilarang oleh Allah sama dengan yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Wa ma ataakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Jadi agar kita tidak sesat dan tidak celaka, begitu pula juga diingatkan di dalam surat Thaha ayat 123, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Mau aman, jauh daripada kesesatan, tidak celaka, maka berpegang teguhlah kita kepada Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, ini pembahasan tentang keikhlasan niat hati sebagaimana di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Sebagaimana di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din." Jadi kita harus ikhlas dalam melakukan amal saleh. Di antara amal ibadah kita diterima, cara Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, yang pertama adalah kita harus beriman. Kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman inilah Allah akan menerima amal soleh kita. Wa may yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Orang yang tidak beriman, amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang di luar Islam, kalau bahasa Al-Qur'an itu kafir. Qul ya ayyuhal kafir. Bahasa optimis bagi mereka yang tidak beriman, mudah-mudahan akan mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Atau non-muslim. Nah, mereka yang tidak beriman kepada Allah, kalau melakukan amal kebaikan, bermanfaat nggak? Bermanfaat nggak? Bermanfaat buat manusia, buat membantu orang dan sebagainya. Tapi tidak bermanfaat, tapi tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pahala. Syarat diterimanya amal soleh adalah beriman kepada Allah. Alhamdulillah, di antara miliaran orang kita termasuk hamba Allah yang beriman. Bahagialah kita menjadi hamba Allah beriman. Di dalam surat Al-Mu'minun, sungguh beruntunglah, bahagialah, menanglah orang yang beriman. Qad aflahal mu'minun. Beruntung kita. Dengan iman ini Allah mengampuni dosa kita. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Dengan iman inilah Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita. Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa 'amila shalihan tsumma ihtada. Dengan iman inilah Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga yang paling tinggi. Ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Yang paling dikhawatirkan oleh salafus saleh, orang-orang beriman yang soleh terdahulu, yang paling dikhawatirkan adalah merasa amal ibadahnya sedikit. Merasa amal ibadahnya sedikit. Ada juga yang menyebutkan kita dengan Nabi bedanya sedikit. Nabi sedikit makannya, sedikit tidur. Kalau kita sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit tidur, sikir-sikir, nunduk-nunduk, lama-lama bangun-bangun sudah azan isya. Ini kajian cepat banget. Benar ya? Bukan kajian yang cepat, kita terlampau khusyuk. Ya, mudah-mudahan yang istirahat berkah. Amin ya. Silakan yang mau istirahat, matanya dipejamkan silakan. Kalau nggak tahu diri, ya. Enggak. Silakan. Saya mohon maaf bapak-bapak mengganggu waktu istirahatnya ya. Karena angin, AC nikmat, akhirnya kita tertidur. Alhamdulillah. Tempat paling berkah itu masjid. Tempat yang paling berkah adalah masjid. Ada orang yang
sulit tidur, ya, menyebabkan dia ingin bunuh diri. Susah tidur, akhirnya mau bunuh diri. Baru duduk di emperan masjid dia udah bisa tidur. Itu berkahnya masjid. Di Jepang ada yang kayak gitu, akhirnya mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Ada orang barat susah tidur, minumnya pakai pil. Ada nggak? Ada pil mudorek, pil amr, ya. Dia minum pil supaya tidur. Kalau jamaah kita orang Indonesia gampang. Ya, khotib berlangsung, insya Allah jamaahnya bangun kakinya kram. Nah, ini pengalaman nih, ya. Namanya juga manusia, tempatnya penuh dengan keberkahan, namanya masjid. Apalagi masjidnya enak, kayak masjid di sini, benar kan? Adem, kemudian juga karpetnya tebal, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah diantara amal ibadah kita kalau diterima syaratnya beriman. Kemudian yang kedua adalah apa? Kita melakukannya sesuai dengan yang kita bahas sekarang. Harus mengerjakan amal soleh, harus ikhlas. Harus ikhlas. Ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din illa ibtigha'a wajhi rabbil a'la wa la sawfa yarda. Niatnya harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia bernilai ibadah, maka amal ibadah dia akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus berharap ridha Allah. Setan ini menggoda orang yang imannya di atas rata-rata. Orang yang imannya di atas rata-rata. Model kita ini imannya di bawah garis kemiskinan. Gak usah digoda dan juga roboh. Benar gak? Coba aja banyak yang istirahat kan. Belum digodain juga udah jatuh. Justru imannya di atas rata-rata, inilah yang digodain oleh setan. Penting masalah niat. Makanya kita ini membahas di dalam kitab Riyadhus Shalihin tentang niat, dan populer kita dengar ini hadisnya, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Muttafaqun alaih. Jadi amal perbuatan itu tergantung niatnya, sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau niatnya karena Allah dan Rasul, dia mendapatkan Allah dan Rasulnya. Kalau dia niatnya karena manusia, karena dunia yang diinginkan, maka dia mendapatkan apa yang diinginkan. Makanya maling itu mencuri bukan karena hanya saja niat pelakunya, tapi karena memang ada kesempatan. Maka waspadalah, ya. Gak ada kaitannya sih, ya. Jadi intinya adalah apa? Niat kita harus mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup di dunia ini adalah untuk ngapain? Hidup kita di dunia buat ngapain? Buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam surat Al-Baqarah ayat 21, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Ad-Dariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua berzikir kepada Allah, semua takut kepada Allah. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Bertasbihlah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Semua berzikir kepada Allah, semua takut kepada Allah. Ada dua makhluk yang tawar-menawar dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah jin. Jin kelihatan. Di sini ada jin. Coba lihat kanan kiri, mirip-mirip ya. Jin itu udah ada urusannya dia,
udah ada alamnya, urusan dia. Dia memang sifatnya gak kelihatan. Dan manusia itu justru makhluk yang kasar ya. Kelihatan dia, nampak dia. Dan ada dua makhluk yang tawar menawar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah jin dan yang kedua adalah manusia. Ini yang susah diatur nih. Kalau malaikat memang diciptakan dari cahaya, diperintahkan untuk taat. Gak ada keinginan maksiat, gak punya hawa nafsu dia. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Gak ada keinginan maksiat, selalu taat kepada Allah. Memang diciptakan begitu. Kemudian mustahil dia melakukan dosa. Jadi malaikat itu mustahil melakukan dosa. Kalau setan kebalikannya, mustahil dia melakukan pahala, kebaikan dia mustahil. Dan manusia itu berada di tengah-tengah. Manusia itu berada di tengah-tengah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Allah Subhanahu wa taala memberikan potensi kepada kita dua hal. Fujur, maksiat dan dosa ada nggak dalam diri kita? Ada. Manusia itu kalau rusak mengikuti hawa nafsunya, dia lebih parah daripada binatang, bahkan lebih sesat lagi. Ulaika kal an'am bal hum adall. Dia lebih sesat lagi daripada binatang. Pernah nggak kita dengar manusia bunuh anaknya? Pernah nggak? Orang tua bunuh anaknya ada nggak? Anak bunuh orang tuanya ada nggak? Setan pernah dengar nggak bunuh orang tuanya? Setan bunuh anaknya pernah dengar nggak? Makanya kata setan, aku berlindung dari godaan manusia yang terkutuk. Manusia itu sadis. Kalau udah mengikuti hawa nafsunya, lebih rusak daripada setan. Percaya? Siapa dia? Iblis saja nggak pernah ngaku-ngaku sebagai Tuhan. Hidup dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai akhir zaman, ditangguhkan oleh Allah usianya, nggak pernah ngaku-ngaku sebagai Tuhan. Anak kemarin sore ngaku-ngaku sebagai Tuhan. Siapa dia? Faqala ana rabbukumul a'la. Fir'aun. Dia ngaku-ngaku sebagai Tuhan yang paling tinggi di manusianya. Auzubillah min. Nah, kemudian yang kedua, manusia itu kalau dia menjaga hawa nafsunya, dia punya nafsu tapi senantiasa dia tahan. Ini akhafu nasayt rabbi adzab yaumin adzim. Kalau Nabi Yusuf alaihissalam digoda oleh Zulaikha itu, ini akhafullah, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau zaman now ini kesempatan gitu loh, benar enggak? Enggak usah digodain, roboh duluan dia. Ini zaman sekarang. Nah, makanya kalau dia menjaga hawa nafsunya, tunduk patuh taat kepada Allah, nafsunya ada. Orang beriman dia punya nafsu, jangan bilang enggak. Dia punya keinginan maksiat, ada enggak? Ada, tapi selalu kalah dengan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mampu mengalahkan hawa nafsunya, dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, derajatnya bisa mengalahkan malaikat. Itu manusia. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril alaihissalam menemani Nabi dalam peristiwa Isra Mi'raj. Dia bagikan dalam surat Al-Isra ayat 1. Dia bagikan di dalam surat An-Najm ayat 1 sampai dengan 18. Peristiwa yang sangat agung, perjalanan spektakuler. Nabi Muhammad SAW bersama malaikat Jibril alaihissalam dari langit pertama sampai langit 7, Baitul Ma'mur dan Sidratul Muntaha, berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril alaihissalam di Sidratul Muntaha dimenampakkan wujud asli. Ada yang menyebutkan malaikat Jibril alaihissalam itu sayapnya ada 600. Sayapnya ada 600. Satu sayap saja mampu menutupi bumi. Satu sayapnya saja mampu menutupi bumi. Berarti besar kan? Gede kan?
Luar biasa hebatnya, dahsyatnya, ditampakkan keseluruhan. Dikasih lihat kebesarannya dan sebagainya bersama Nabi Muhammad SAW yang besar, yang kuat, yang cerdas dalam surat Al-Infitar, di dalam surat At-Takwir, di dalam surat An-Nazi'at, di dalam surat An-Najm. Kasih lihat itu kehebatan kemuliaan malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia tidak bisa mendekati langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia memaksakan diri, maka dia akan kebakar. Itu malaikat Jibril alaihissalam yang besarnya nggak kita bisa bayangin. Tapi yang bisa mendekati Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah angkat namanya, wa rafa'na laka dzikrak. Saking mulianya Nabi, Allah memuji ciptaannya sendiri. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Itu manusia potensinya dahsyat. Makanya kalau kita menahan diri kita dari hawa nafsu, kita bisa mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Lihat itu makhluk Allah, manusia. Malaikat terkagum-kagum dengan manusia yang menjauhkan lambungnya, perutnya dari posisi untuk tidur di malam hari. Kan qalilan minal laili ma yahja'un. Di saat malam hari sedikit tidurnya orang bertakwa, orang beriman, tapi dia memenuhi panggilan Allah dengan berzikir, sholat yang panjang. Setelah sholat yang panjang ditutup dengan istighfar. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Itulah hamba Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa potensinya itu manusia. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomahan kepada kita. Nah, kemudian amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala harus sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang mengadakan suatu amal ibadah tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka amal ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada caranya. Salat ada caranya. Ada. Salat subuh di Masjid Fatimah Muhammad berapa? Ada 6 rakaat. Mungkin masjid baru lagi semangat 6 rakaat. Ada enggak? Diterima enggak? Mungkin kita terlampau soleh, ya, yang lain 2 rakaat biarin, kita 6 rakaat. Diterima enggak? Diterima, karena tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu kama raaitumuni shalli. Salat sebagaimana Nabi ajarkan, caranya, bacaannya, rukunnya, syaratnya, wudunya, menghadapnya dan sebagainya. Kalau salat kita bagus sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti tidak melakukan maksiat dan dosa. Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Mencegah perbuatan keji dan munkar. Kita masih dosa, masih maksiat enggak? Jangankan dosa maksiat, lagi sholat ingat ide-ide dunia, benar? Lagi saat sholat ingat, kunci hilang ketemunya saat sholat. Jarang imam, tiba-tiba imam sujudnya lama. Kenapa? Mungkin istighfar taubat kepada Allah, ternyata dilupa rakaat berapa. Ya, bingung jamaah. Pernah nggak kita lupa rakaat? Gak ada yang jawab nih, soleh semua kayaknya. Ini luar biasa manusia, kita lupa rakaatnya, ide dunia dan sebagainya. Udah sholat, tahiyat, ya, baru ingat ternyata dia belum wudu, ya. Kayak Abu Nawas saat dia sholat, buang angin, dibilang teman kamu batal, enggak batal, orang saya nggak wudu, ya. Nah, ini kan masalah. Kalau kita sholatnya sesuai dengan tuntunan Nabi, itu insya Allah yang menjamin kita dijauhkan maksiat dan dosa. Amal ibadah yang pertama kali ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholat. Kalau sholatnya bagus, seluruh amal ibadahnya, zakatnya, hajinya, umrohnya bagus, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus sesuai dengan tuntunan Nabi. Kemudian yang keempat, tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nah hati, niat ini yang paling penting. Makanya kita harus menjaga niat. Kalau dalam Islam baru niat aja dapat pahala. Niat melakukan kebaikan dapat pahala. Niat ke Masjid Fatimah Muhammad bawa kotak, bawa uang mau infak. Sini kan ada kotak infak yang Masjid Haram, ya luar biasa. Yang Masjid Nabawi susah kotak infaknya. Ada nggak di Masjid Haram kotak infak? Nggak ada ya. Ayat sama kayak gini berkahnya, masya Allah. Nah jadi kita niat ke masjid bawa uang boleh nggak? Uang 100.000 ya, niat ke masjid. Kemudian dia mau masukin kotak infak. Akhirnya sampai di rumah dia lupa. Ternyata uangnya masih ada dalam kantong. Dapat pahala kan? Alhamdulillah. Besok dia pura-pura lupa, diterima nggak? Mereka juga tahu. Jadi jangan pura-pura lupa ya. Baru niat kita melakukan amal soleh sudah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa itu sampai kita melakukan baru bernilai dosa. Kalau baru niat nggak jadi, nggak dicatat oleh mereka. Kemudian bahkan di istighfar tobat yang diampuni oleh Allah malah justru mendapatkan pahala. Nah jadi ada orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama adalah seorang qari, ini populer kita tahu, qari ahlul Quran. Bacaannya, keilmuannya, pemahamannya, pengamalannya dan sebagainya. Dan kita boleh kepada orang yang ahlul Quran, kita boleh iri. Mereka yang belajar, mengajarkan siang malam dan seterusnya boleh iri, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia masuk surga. Kata Allah, kadzabta, kau dusta. Kamu melakukan ini semua, membaca, mendakwahkan, mengamalkan dan seterusnya. Itu semua yang dilakukan bukan karena Allah, tapi karena ingin dipuji oleh manusia sebagai orang yang qari, sebagai orang yang ahlul Quran, yang menguasai Al-Quran, yang bacaannya bagus, bawaannya mendekat-dekat mic aja bawaannya, benar mengaji bawaannya. Nah ini hati-hati kita, ya, karena dia bukan karena Allah, melakukan amal solehnya ditolak amal ibadahnya. Nauzubillah min. Ini karena siapa? Karena pengen dipuji manusia. Manusia pujiannya sakti gitu. Makanya orang-orang munafik, mudah-mudahan kita terlindung daripada sifat orang munafik. Orang munafik itu nggak mau sholat berjamaah di masjid waktu isya. Isya, mudah-mudahan kita berjamaah isya. Alhamdulillah. Isya itu kenapa dia mau sholat isya? Karena kemalaman, orang nggak lihat. Kalau subuh juga dia nggak mau sholat subuh. Kenapa nggak mau sholat subuh berjamaah? Karena masih pagi, orang-orang juga masih sepi. Kenapa udara subuh itu segar? Karena terlindung daripada nafasnya orang munafik. Maka mudah-mudahan kita terlindung daripada sifat-sifat orang munafik. Jadi melakukan amal solehnya karena manusia. Nauzubillah min dzalik. Ada orang nggak ada orang di ibadah. Mau dipuji nggak dipuji dia tetap melakukan amal saleh, melakukan kebaikan, infak sedekah. Kita setiap melakukan kebaikan minimal Allah lipat gandakan 10 kali lipat di dunia. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Kalau dosa sesuai dengan dosanya. Kemudian kalaupun di akhirat minimal Allah lipat gandakan 700 kali lipat. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Setiap yang kita lakukan minimal 10 kali lipat Allah lipat gandakan. Apalagi orang yang puasa. Puasa itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Shaumuli wa ana jizibi, yang balas Allah. Mereka menjaga matanya, telinganya, lisannya, hatinya, perbuatannya buat siapa? Buat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berani nggak nanti di siang hari di bulan Ramadan umur 3 kali zuhur keluarnya doa, berani nggak? Yang menjelang maghrib pura-pura lemes, pura-pura puasa, berani nggak kita? Berani kalau dia nggak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia beriman nggak berani, dia akan menjaga dirinya, lisannya dan sebagainya karena ketundukan, kepatuhan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian ada lagi orang yang sebagai orang yang
sangat baik, ya, berbagi hartanya ini luar biasa, dengan sodakohnya, zakatnya, wakafnya, dan seterusnya. Bagus nggak? Boleh nggak kita iri pada orang yang dermawan? Boleh nggak? Boleh. Kata Nabi, la hasada illa fitnatain, atau bahasanya ghibtah, ya. Kita boleh iri kepada orang yang ahlul Quran, kemudian orang yang dermawan atas apa yang diberikan oleh Allah, dibagi lagi di Allah. Mimma razaqnahum yunfiqun, terima dari orang, berikan lagi kepada orang lain. Yang jelas itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berbuat baik dan orang ini luar biasa kan? Ternyata dia melakukannya karena ingin pujian manusia. Orang yang sangat dermawan. Di media sosial banyak kan orang baik. Orang baik banyak kan, bagi-bagi hartanya, yang mau jutaan bahkan ratusan juta ada. Banyak yang khususon kita, mudah-mudahan semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau karena manusia, hilang semua. Seperti batu di atasnya ada tanah, dihajar pakai air, kemudian rata semua. Enggak bernilai, enggak ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka merugi orang yang melakukan amal soleh karena manusia. Mau ngapain? Boleh nggak kita tampilin dalam sedekah? Kita tampil, boleh nggak sedekah? Dikasih tahu orang boleh? Nggak ada yang jawab nih. Boleh nggak kita melakukan amal soleh dikasih tahu orang? Boleh nggak? Boleh, dalam rangka fastabiqul khairat. Ustaz, kiai, ulama, tokoh, orang kaya, boleh nggak? Kasih tahu sebagai contoh teladan. Sesekali boleh. Kalau enggak ada yang nyumbang ntar, yang memotivasi orang lain. Itu kebiasaan para sahabat. Ya, Umar bin Khattab, anggap dia punya harta itu 5 miliar. Kalau masih contoh yang kebanyakan dikit, ya. Punya harta 5 miliar, 2,5 miliarnya buat Islam. Kalau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, contoh saja, dia punya harta 100 miliar, seluruhnya buat Islam. Seluruhnya. Kata Nabi, benarkah itu kisahnya bahwa engkau mensedekahkan seluruh hartanya? Lalu apa yang kau punya? Benar ya Rasul, yang aku punya adalah engkau dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anta ma'i fil jannah. Engkau telah bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajarlah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu masuk ke dalam surga, dia bisa memasuki seluruh pintu surga. Beda tipis dengan kita. Dia di dalam, kita di luar. Ya, di seluruh pintu surga. Siapa yang pagi ini sudah silaturahim, diangkat tangan, membantu orang, takziah, semuanya dilakukan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, luar biasa. Dan kuburannya pantaslah dia sebagai mertua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuburannya samping Nabi, doain miliaran manusia, itu luar biasa. Saking kerinduannya dia menyebutkan, kenapa wafatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Karena dia tidak kuat lama-lama tinggal di dunia, rindunya sangat dalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau dalam ayat ada sirran wa alani. Ayat itu didahului sirran duluan, bersembunyi-sembunyi, ya, dalam melakukan amal soleh. Kalau kita udah yakin nggak ada masalah, fastabiqul khairat, silakan dipamerkan. Ada nasihat dari Buya Yahya ini luar biasa. Latihan kita ikhlas gimana? Kita nampilkan kebaikan kita kepada orang lain, boleh nggak? Boleh. Misalnya kita infak sedekah, bantu 10 juta ke masjid, kasih tahu orang, alhamdulillah. Itu orang infak sedekah pakai disebut, ada nggak kadang-kadang jamaah ngomong begitu? 10 juta disebut-sebut, dia ngomong ke sampingnya, saya 200 juta saya nggak sebut. Nah, alhamdulillah, ada yang orang kayak gitu. Nah, itu nyatu manusia nggak? Rugi banget kita niat melakukan amal soleh karena manusia. Boleh tampilin 10 juta, lebih dari itu juga boleh. Tapi kata nasihat Buya Yahya itu, Anda infak 100 juta sembunyiin, 100 juta sembunyiin, bisa nggak? Makanya latihan kita menjelang Ramadan, latihan beramal soleh, jangan kasih tahu orang. Ya, amal soleh jangan dikasih tahu orang, ibadah jangan dikasih tahu orang, nikah lagi jangan dikasih tahu istrinya, jangan. Nah, ibadah yang begini aja berketawa di bawah-bawah ya. Jadi
melakukan amal soleh, latihan kita sembunyiin dalam melakukan amal soleh. Fastabiqul khairat boleh, tapi menjaga ini yang hati-hati. Kenapa? Salah kita melakukan langkah karena manusia, sia-sialah kita melakukan amal soleh. Rugi. Itu tadi ahlul Quran rugi. Orang yang sangat dermawan, orang tahu simpulan orang kaya, orang baik, rugi kalau dikata manusia, sia-sia amal ibadahnya. Yang ketiga adalah mujahid fisabilillah. Mujahid fisabilillah. Maka diingatkan oleh ulama kita dalam berjuang itu niatin karena Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai harta kita, perjuangan kita sia-sia kalau kita melakukan karena manusia. Ustadznya tumbang, kiainya tumbang, apa yang tumbang, selesai perjuangan. Itu bukan karena Allah berarti. Tapi kalau karena Allah, apapun yang terjadi, semangatnya dalam dakwah, dalam perjuangan, dalam ibadah tetap kuat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada mujahid fisabilillah enggak jadi masuk dalam surga lantaran apa? Dia melakukannya bukan karena Allah. Pengen disebut orang yang sangat pemberani, sebagai pahlawan. Adakah orang pengen disebut begitu? Ada. Melecehkan amal soleh dia, menyebabkan dia nggak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Niat kita ikhlasin. Udah niatnya karena Allah, ada kerelaan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan setan membisikkan kita, menggodain kita bukan saat kita sendirian doang. Bisa terjadi saat kita sholat malam. Bagus ya. Di antara sifat keikhlasan manusia adalah kata ulama, imamku sholat malam sendirian orang kalian. Tapi setan nggak berhenti tuh. Akhirnya kita bisa bangga diri, ujub, auzubillah tidak ada orang sehebat diriku. Dalam keadaan malam-malam dingin-dingin aku melakukan sholat tahajud. Bangga diri, ujub diri. Apa yang terjadi? Amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhlaskanlah diri kita, niatkanlah diri kita hingga husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita, Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah berkahi kita di bulan Rajab, Allah sampaikan kita semua yang hadir di sini, orang tua kita, guru kita, keluarga kita, mertua kita semua ke dalam bulan Ramadan. Allah jadikan kita hamba Allah yang bertakwa. Allah terima seluruh amal ibadah kita. Kalau Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin, saya bicara pasti banyak salahnya. Allahumma fiqil amri min thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.